wabarakatuh, selamat datang di YouTube channel Delia Citra Nurbaiti. Pada video kali ini, aku bakal ngebahas tentang gimana sih caranya lolos SNMPTN. Nah, di video kali ini, seperti biasa, aku ingin memberikan informasi mengenai SNMPTN dan tips gimana sih caranya supaya kalian bisa lolos di SNMPTN. Di video kali ini, aku bakal ngebahas beberapa hal. Di antaranya adalah, apa sih itu SNMPTN, apa aja syarat-syarat SNMPTN, dan tips gimana caranya supaya kalian bisa lolos SNMPTN. Yeay! Jadi, tips-tips yang ada di video kali ini aku rangkum dari tips-tips teman-teman aku yang alhamdulillahnya bisa masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Jadi aku sebelumnya udah nanya nih ke teman-teman aku, gimana sih tips kalian supaya bisa lolos SNMPTN? Dan alhamdulillahnya mereka udah jawab, kalian bisa lihat di sekitaran video ini. Nah, jadi tips yang di video kali ini aku rangkum dari jawaban-jawaban mereka, karena menurut aku sesuatu itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi nggak cuma dari sudut pandang aku aja, tapi aku juga mau tips-tips ini dilihat dari sudut pandang teman-teman aku. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan mengenai SNMPTN, aku mau cerita dulu nih mengenai pengalaman aku tentang SNMPTN. Jadi, aku tahu jalur SNMPTN itu dari kepala sekolah aku ketika dia menjadi pembina upacara. Di situ beliau mengatakan bahwa SMA aku mendapatkan akreditasi A, di mana akreditasi A itu mendapatkan kuota SNMPTN sebesar 50%. Nah, sejak saat itu aku jadi mikir loh kayak, bisa nggak sih aku dapet jalur SNMPTN? Kayaknya pasti bisa deh, soalnya kan 50% ya. Masa iya sih aku nggak masuk ke 50% siswa terbaik gitu. Jadi sejak saat itu aku menanamkan di diri aku bahwa aku pasti bisa lolos SNMPTN. Tapi bukan berarti dari kelas 10 aku memperhatikan grafik nilai rapot aku. Aku kayak kalau nilai rapot tuh kayak let it flow aja gitu, kayak ya udah biarin aja. Yang penting kita tetap menjalankan kewajiban kita sebagai siswa, yaitu untuk belajar dan mendapatkan nilai gitu. Jadi aku nggak yang ambis kayak mikir, oh ini nilai gue harus naik nih, gue harus bisa nih lolos SNMPTN. Nggak kayak gitu, tapi yakin aja gitu kalau aku bisa lolos SNMPTN. Yang penting aku belajar, yang penting aku ngerjain kewajiban aku di sekolah, gitu aja. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih itu SNMPTN? Jadi, SNMPTN merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, atau lebih sering dikenal dengan nama jalur undangan. Jalur ini merupakan jalur pertama untuk memasuki perguruan tinggi negeri yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia tanpa menggunakan tes atau ujian. Nah, jadi apa aja sih syarat-syarat SNMPTN? Syarat-syarat SNMPTN itu terbagi menjadi dua, yaitu syarat untuk sekolah dan syarat untuk siswa pendaftar. Syarat untuk sekolah yang pertama adalah sekolah itu harus memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Yang kedua, sekolah itu harus mengisi pangkalan data sekolah dan siswa. Sedangkan persyaratan untuk siswa pendaftar yaitu yang pertama, siswa SMA, MA, atau SMK kelas terakhir kelas 12 pada tahun mengikuti SNMPTN yang memiliki prestasi unggul. Yang kedua, memiliki nomor induk siswa nasional yang terdaftar di PDSS. Yang ketiga, memiliki nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 yang sudah diisikan oleh sekolah di PDSS, atau memiliki nilai rapot dari semester 1 sampai semester 7 bagi siswa SMK yang masa belajarnya selama 4 tahun. Dan persyaratan yang terakhir yaitu memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Oke, sekarang kita masuk ke tips gimana sih caranya supaya kalian bisa lolos SNMPTN. Tips yang pertama yaitu kalian harus pastiin kalau nilai rapot kalian itu grafiknya tuh naik atau minimal stabil. Tapi kalau misalnya grafik nilai rapot kalian itu ada yang turun, usahakan di semester berikutnya kalian harus menaikkan nilai rapot itu dengan ya kalian lebih giat belajar lagi. Kenapa? Karena nilai rapot itu menjadi pertimbangan penting saat kalian mendaftar di jalur SNMPTN. Jalur SNMPTN itu kan tidak menggunakan tes atau menggunakan ujian, sehingga nilai rapot itu menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting di SNMPTN.
Tips yang kedua, seandainya kalian merasa kurang di prestasi akademik atau kalian merasa kurang di nilai rapot, kalian usahakan memiliki prestasi di non-akademik. Kayak misalnya kalian punya kejuaraan di olahraga atau kalian ikut olimpiade sains atau apapun itu, yang penting non-akademik. Karena itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan kedua setelah nilai rapot untuk jalur SNMPTN. Tips yang ketiga yaitu kalian harus tahu potensi sekolah kalian terhadap jalur SNMPTN. Misalnya kalian harus tahu nih apakah sekolah kalian itu memiliki akreditasi A, B, atau C. Karena setiap akreditasi itu memiliki kuota yang berbeda-beda. Contohnya saat tahun 2018, kuota SNMPTN untuk sekolah yang berakreditasi A adalah sebesar 50%. Sedangkan di tahun 2019 itu mengalami penurunan, di mana sekolah yang memiliki akreditasi A hanya mendapatkan kuota SNMPTN sebesar 40%. Nah, di situ kalian harus mengetahui nih gimana sih potensi sekolah kalian terhadap jalur SNMPTN. Dan juga kalian harus tahu alumni sekolah kalian yang sudah masuk ke jurusan yang kalian inginkan di perguruan tinggi negeri. Kalian harus tahu apakah alumni kalian itu mengambil jurusan itu ketika lolos SNMPTN atau tidak, karena itu bisa menjadi bahan pertimbangan di jalur SNMPTN. Tips yang keempat yaitu kalian harus memilih jurusan sesuai dengan minat dan sesuai dengan nilai rapot kalian. Jadi kalian ketika memilih jurusan di SNMPTN, usahakan jurusan itu sesuai dengan minat kalian, tapi juga harus ingat harus sesuai dengan nilai rapot kalian. Buat kalian yang serius SNMPTN, ini wajib banget dilakuin, karena kalau enggak ya jangan haraplah kalian bisa lolos SNMPTN. Tapi buat kalian yang cuman mau nyoba atau mau untung-untungan di SNMPTN, ya silahkan aja memilih jurusan yang sesuai dengan kalian tapi nggak sesuai dengan nilai rapot kalian. Dan juga kalian harus mengetahui tentang keketatan persaingan program studi atau jurusan yang akan kalian pilih di SNMPTN. Contohnya seperti misalnya kalian milih program studi A. Nah, peminatnya itu terdapat 1.000 orang, tetapi yang diterima itu hanya 10. Nah, berarti keketatan persaingannya itu adalah sebesar 1%, atau juga bisa ditulis dengan 10/1000 atau 1/100. Tips yang kelima yaitu usahakan kalian jangan memilih jurusan dan universitas yang sama dengan teman kalian yang sama-sama mendaftar di jalur SNMPTN. Apalagi kalau teman kalian itu memiliki nilai rapot yang lebih tinggi daripada kalian. Nah, kalian harus menghindari hal-hal itu, karena kalau misalnya kalian memilih jurusan dan universitas yang sama dengan teman kalian, itu akan memperkecil peluang kalian supaya bisa lolos SNMPTN. Tips yang keenam yaitu kalian harus meningkatkan keimanan kalian. Jadi, kalian bisa meningkatkan keimanan kalian itu melalui ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Buat kalian yang muslim, kalian bisa melakukannya dengan cara sholat 5 waktu di awal waktu. Jadi, ketika udah azan, kalian segeralah mengambil air wudhu, kemudian kalian melaksanakan sholat 5 waktu. Atau bisa juga melakukan ibadah sunnah melalui sholat tahajud, sholat duha, atau sholat istikharah kalau kalian masih bingung mau pilih jurusan apa. Nah, buat kalian yang non-muslim, kalian bisa sesuaikan nih dengan ajaran agama kalian masing-masing. Tips yang ketujuh atau tips yang terakhir yaitu kalian harus minta doa restu dari orang tua kalian. Menurut aku, minta doa restu dari orang tua itu merupakan hal penting saat kita akan melakukan sesuatu. Melakukan apa aja, kegiatan apa aja, kita membutuhkan doa restu orang tua. Walaupun sebenarnya kita ngerasa gengsi atau malu ketika harus meminta doa, tapi mau nggak mau kita harus bisa meminta doa kepada kedua orang tua kita agar segala urusan kita itu bisa lancar. Nah, itu tadi pembahasan mengenai SNMPTN dan tips gimana sih caranya supaya kalian bisa lolos SNMPTN. Semoga apa yang aku sampaikan di video kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian dan bisa memberikan informasi mengenai jalur SNMPTN atau jalur undangan. Nah, sampai di sini dulu video aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!